wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Masih dipancarloskan di Cindrika Radio 1703 FM di Jalan Penuh Kasih nomor 937. Oke, kembali lagi bersama Bu Cin di sini, Bunda Cindri yang akan menemani pendengar semua di pagi menjelang siang hari ini. Apa kabar wanita-wanita hebat? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Di jam-jam segini nih biasanya para ibu, mama, uma, bunda, dan sebutan-sebutan untuk seorang malaikat bagi si kecil ini lagi sibuk-sibuknya ya. Atau mungkin lagi ada yang baru nyantai nih karena si kecil udah kembali tidur biasanya. Apapun yang dilakukan para ibu-ibu hebat saat ini, enaknya sih sambil dengerin bucin nih di sini yang ngobrol-ngobrol santai, sharing juga berbagi ilmu, pengalaman, bahkan bisa sambil curhat nih bersama uma yang lainnya. Dimana lagi kalau bukan di acara Ngosan with Bucin, ngobrol santai with Bunda Cindri. Uma, ada cerita apa hari ini? Nah, bagi yang punya cerita untuk di-sharing hari ini, boleh menghubungi Bucin di nomor 083829980040. Sekali lagi 083829980040. Bucin tunggu nih ya, yang punya cerita menarik apa dari Uma nih hari ini. Sambil nunggu, di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita dengarkan dulu murotal Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. Ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Masih dipancarluaskan di Cintrika Radio 1703 FM di Jalan Penuh Kasih nomor 937. Nah, itu dia murotal Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Semoga dapat membawa keberkahan bagi kita semua ya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Nah, Uma pasti udah tahu dong ya 3 keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apa aja? Yang pertama itu terhindar dari fitnah Dajjal. Membaca surat Al-Kahfi minimal 10 ayat bahkan dituntaskan seluruh ayatnya bisa menjadi pelindung diri dari fitnah Dajjal. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan hadis riwayat Ibnu Hibban, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Yang kedua, ini mendapat ampunan dari Allah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, sebagai pengingat hari kiamat. Setiap umat muslim seharusnya banyak mengingat akan adanya hari kiamat. Karena dengan mengingat-ingat datangnya hari kiamat tersebut, maka akan menuntun kita untuk melakukan kebaikan. Betul banget ya Uma ya. Hal tersebut ini juga dituliskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah pada hari ketiga kami perjalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi rata. Dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, itu dia 3 keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Oke, kayaknya udah ada WhatsApp masuk nih dari Uma. Langsung aja Bucin bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bucin dan semua umat hebat yang ada dimanapun. Salam kenal juga. Saya ibu dari 2 anak. Masya Allah, alhamdulillah, perempuan dan laki-laki. Masya Allah, alhamdulillah ya, punya sepasang. Nah, 2 anak saya memiliki ayah yang berbeda. Oke, anak pertama saya perempuan. Ayahnya menjadi salah satu korban kecelakaan dan jasadnya tidak bisa ditemukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama 2 tahun saya hidup berdua bersama anak perempuan saya yang masih berusia 4 tahun kala itu. Hingga seorang pria tiba-tiba datang menawarkan kebahagiaan. Saya dengan tegas menolaknya karena masih mencintai mendiang suami saya. Tapi ibu saya memaksa saya untuk menikah dengan pria itu dengan alasan tak tega melihat saya selalu hidup sendiri mengurus buah hati. Sedangkan hukum Islam, pernikahan saya dengan suami yang pertama itu sudah berakhir, ada ataupun tanpa kata cerai sebelumnya, karena beliau sudah meninggalkan saya lebih dari 2 tahun. Singkat cerita, akhirnya saya menikah lagi dengan paksaan ibu saya dibawa oleh suami ke rumahnya. Namun ada hal yang membuat hati saya sedikit janggal, saya tak pernah dikenalkan pada keluarganya selama kami menikah. Hingga suatu hari saya bertemu dengan seorang wanita yang saya jadikan sahabat karena kebaikannya saat kami pertama kali bertemu. Qadarullah, ternyata beliau istri pertama suami saya yang sekarang. Tentu saja setelah tahu kebenarannya saya langsung meminta cerai, namun Allah sepertinya ingin saya lepas begitu saja dari suami saya. Tepat saat talak telah diucapkan, saya diketahui tengah mengandung anaknya. Pada akhirnya saya kembali pada suami. Sebenarnya bukan kembali, tapi hanya menghabiskan waktu masa idah saya bersamanya, karena talak sudah terucap sebelumnya.
Jadi masa idah wanita hamil itu sampai ia melahirkan ya Uma. Selama 7 bulan masa kehamilan saya melalui semuanya tanpa dampingan suami karena beliau selalu mengutamakan istri pertamanya di sana yang tengah hamil tua. Hingga pada suatu waktu kami semua dipertemukan, namun suami saya meminta untuk bersikap seperti orang asing padanya di depan istri pertamanya. Sakit memang, tapi saya harus selalu mengalah pada yang pertama karena beliau memang belum tahu jika kami memiliki suami yang sama. Suami saya takut kesehatan istri pertamanya memburuk jika tahu kebenarannya. Tapi Allah memiliki jalannya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Anasya, putri saya mengatakan semua kebenarannya tanpa sengaja. Mungkin istri pertamanya juga sudah mulai curiga sejak awal sebenarnya. Jadi saat pertemuan kami, secara diam-diam ia bertanya pada Anasya, anak kecil tak mungkin berbohong, mungkin itu pikirnya. Sesaat setelah semua kebenaran terungkap, istri pertamanya melahirkan. Di hari yang sama, saya pun mulai drop hingga harus melahirkan di hari itu. Namun lagi-lagi tak didampingi suami. Saya berjuang melahirkan putranya seorang diri, saya hampir kehilangan nyawa dan bayi saya karena kondisinya yang begitu lemah sebab terlahir prematur. Detik itu juga saya memutuskan untuk tak akan pernah kembali rujuk padanya. Seberusaha apapun beliau meyakinkan saya untuk tetap bersama dan merawat putra kami bersama. Rasa sakit, kecewa, amarah ternyata tak pernah menjadikan seorang wanita lemah. Justru itu membuat saya lebih kuat. Saya mungkin bodoh di awal karena terlalu gegabah, masa jadi nikah oleh pria yang bahkan belum saya kenal lama. Tapi saya memahami satu hal, bahwa Allah tak mendatangkan seseorang di hidup kita tanpa alasan. Jika bukan kebahagiaan yang ia bawa, pasti ada pembelajaran yang ia berikan. Dan pembelajaran itu yang kini membuat saya terlihat lebih kuat sekarang. Masya Allah. Setelah lepas dari beliau, saya pikir semuanya sudah usai. Nyatanya Allah masih menguji saya. Arasya, bayi saya didiagnosa mengidap ADHD. Anasya, putri kecil saya mengalami kecelakaan hingga dinyatakan lumpuh sementara. Hinaan, cacian, fitnahan selalu datang dari banyak orang karena saya pernah menjadi yang kedua. Saya pernah berpikir ujian seperti apa lagi yang belum Allah berikan. Apakah ini ujian yang untuk menggugurkan dosa-dosa saya yang lalu atau ini hukuman? Dosa yang mana yang pernah saya lakukan hingga Allah menghukum saya seperti ini? Masya Allah, ternyata Allah sangat menyayangi bundanya Anasya dan Arasya ini ya. Wanita kuat, wanita hebat, ibu luar biasa untuk Anasya dan Arasya. Bucin tahu bunda lelah, sakit, kecewa, marah atas apa yang terjadi. Tapi melihat bunda masih bertahan hingga saat ini benar-benar membuktikan bahwa bunda memang wanita yang luar biasa. Tidak mudah melewati semua itu sendirian selama ini, kami tahu itu bunda. Tapi terima kasih sudah bertahan dan tak pernah menyerah melewati semuanya. Terima kasih sudah menjadi istri yang baik dan ibu yang luar biasa untuk Anasya dan Arasya. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami dan memberikan pelajaran yang berharga juga secara tidak langsung. Bucin pribadi bangga banget nih sama bunda Anasya dan Arasya nih. I'm proud of you. I'm really proud of you. Look jauh untuk bundanya Anasya dan Arasya. Baiklah, itu dia cerita hari ini dari Bunda Nara ya, Nasya Rasya, yang penuh hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Untuk ibu, uma, mama, ataupun bunda-bunda yang lainnya, wanita-wanita hebat di luar sana yang memiliki ujian, cobaan yang bertubi-tubi,
Kuatin lagi bahunya ya cantik, besarkan lagi sabarnya, dan luaskan lagi ikhlasnya. Insya Allah setiap kebaikan yang kita berikan untuk suami dan anak-anak kita akan bernilai ibadah dan pahala yang bisa mengantar kita pada surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, tentu rasa kita sudah di penghujung acara ya. Sekali lagi terima kasih kepada bundanya Anasya dan Arasya karena sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Sehat-sehat Bunda Anasya dan Baby Arasya juga sehat-sehat ya. Anak kuat, anak hebat. Bahagia selalu kalian. Dan ini dia satu lagu sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Spesial untuk Bunda Nara. Saya Cindri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagunya. Selamat mendengarkan. Kesempatan terlahir dari rasa debar di beningnya mataku ini. Aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan. Harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Namun selalu dalam keindahan ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan melihat aku bertubi-tubi. Tuhan mengujiku. Aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan. Harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Namun selalu dalam keindahan ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan melihat aku bertubi-tubi. Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Semesta kasihan melihat aku bertubi-tubi. Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Setiap kedip mata dan hembus nafas, semua